Kalau kalian belum nonton video dari awal, silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ini dulu, karena ceritanya sangat menarik untuk diikuti dari awal sampai akhir. Tapi jika udah, skuy kita lanjut yang keempat. Dan ada sebuah teori yang mengatakan kalau film ini merupakan setengah prequel dari film-film sebelumnya, yaitu kejadian sebelum film yang pertama. Oh iya, cerita di sequel keempat ini sangat singkat karena beberapa menit hanya diisi dengan adegan anu yang gak bisa kita ceritain dan kita tampilin secara visual di sini. Oh ya lagi nih, mohon maaf ya kalau misalkan ada kata bahasa Inggris yang salah, mohon koreksi dan maklum ya, bahasa Inggris gua ndablek soalnya. Kagak begitu pasti gua ngomongnya cuy. So nikmati aja lur ceritanya, oke? Adegan diawali pada tahun 1974 di Glennsville Sanatorium, West Virginia. Ada seorang dokter bernama Dr. Brandon Ryan, petugas rumah sakit jiwa yang sedang mengobrol dengan psikiater Dr. N.M.C. Quaid tentang 3 pasien cacat aneh di rumah sakit itu, yaitu Three Finger, Sawtooth, dan One Eyes yang memiliki kemampuan bertahan dari cedera apapun dan tidak merasakan sakit sama sekali. Ketika mereka berjalan, salah satu pasien gila menjambak rambut Dr. MC Quaid dan mengambil jepit rambutnya yang tidak dia sadari. Pasien itu memberikan jepit itu ke Sawtooth yang digunakan untuk membuka kunci selnya dan berhasil keluar. Mereka membebaskan pasien lain setelah menipu dan menyerang penjaga. Lalu bersama-sama mereka menghabisi para mantri, pengawas, penjaga, dan para dokter termasuk MC Quaid dan Ryan secara brutal dan sadis binti mengerikan. Dua 23 tahun kemudian, ada adegan cuci mata buat para pria, tapi gak bakal ditampilin di sini cuy. Jadi kalian tonton aja deh filmnya kalau pengen tahu. Ada 9 mahasiswa Universitas Weston, Kenya, Gina, Vincent, Bridget, Sarah, Claire, Kyle, Daniel, dan Lauren, atau seperti yang ditampilkan di layar ini. Mereka sedang mengendarai mobil salju dalam perjalanan ke villa teman mereka yang bernama Porter di pegunungan. Porter berangkat lebih dulu supaya bisa mempersiapkan villanya. Mereka pun berangkat, namun mereka tersesat karena salah belok. Belum lagi dihantam oleh badai salju yang membuat mereka kedinginan dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan hingga terpaksa berlindung di Glennsville Sanatorium, tempat para balbale yang masih hidup dan menetap. Para remaja pria mulai mencari sesuatu yang bisa dibakar untuk menyalakan api, lalu mereka menjelajahi rumah sakit jiwa itu dan memutuskan bermalam di sana sambil menunggu badai salju selesai. Mereka menemukan ruangan Dr. Brandon Ryan dan masuk ke sana. Lalu ya ngobrol-ngobrol gak jelas gitulah tentang anu, kemudian menemukan buku daftar pasien yang terlihat cacat. Sementara di luar, ketiga balbale membawa sebuah jasad yang diketahui jika dia adalah Porter, teman para mahasiswa tadi. Setelah para remaja berhasil menyalakan listrik, mereka bersenang-senang dengan kursi roda dan menari-nari di sana. Sementara balbale One Eyes memperhatikan mereka secara diam-diam. Mereka lalu menonton rekaman video rumah sakit yang menyeramkan dan membuat Lauren teringat cerita kakaknya tentang sanatorium dan balbale. Tetapi teman-temannya tidak mempercayainya. Saat mereka semua beranjak tidur, Vincent yang menderita insomnia mulai berjalan-jalan di sekitar rumah sakit jiwa. Dia menyaksikan Sarah sedang bercinta dengan Bridget. Ya, mereka adalah pasangan lesbi nongcok. Lalu, ketika melanjutkan menjelajah, Vincent menemukan mayat Porter. Namun Vincent dibunuh oleh Sawtooth sebelum dia bisa memberitahu yang lain. Keesokan harinya, badai masih berlanjut. Para remaja itu menyadari bahwa Vincent hilang dan mereka mulai mencarinya dengan membagi menjadi 2 kelompok. Untuk mempersingkat waktu, kelompok Gina berpencar lagi dan Gina masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi hanya untuk menyaksikan balbale membantai tubuh Porter. Kemudian setelah dirasa aman, dia segera berlari kembali ke yang lain untuk memperingatkannya. Tiba-tiba, ada buntelan jaket yang jatuh mengagetkan mereka. Dan setelah dibuka, itu kepalanya Porter yang terpenggal. Claire yang ketakutan mulai berjalan mundur dan tersangkut kawat berduri jebakan balbale. Dia ditarik perlahan ke atas balkon. Kyle, kekasihnya, mencoba untuk menyelamatkannya, tetapi para balbale menarik kabelnya dengan kencang. Karena mereka saling tarik sekuat tenaga,
membuat kepala Clear terputus. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi para Balbale rupanya sudah melepaskan kabel busi mobil salju mereka hingga tak dapat digunakan. Lauren nekat naik ski menuruni gunung untuk mencari bantuan, sementara yang lain mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri dan bersembunyi di ruang dokter. Sarah, Daniel, dan Kyle pergi ke ruang bawah tanah untuk mencari senjata. Mereka dikejar oleh Three Finger, sementara di ruang dokter, Kenya, Bridget, dan Gina diserang juga oleh Sautot. Setelah bersembunyi dan menemukan gudang, Sarah, Kyle, dan Daniel mengambil pisau serta peralatan lainnya yang bisa digunakan sebagai senjata. Namun ketika hendak kembali ke yang lain, para Balbale menangkap Daniel diam-diam. Lauren terus berjalan naik ski di tengah badai salju, sementara kekasihnya, Daniel, sedang dipersiapkan untuk dijadikan sumber energi para Balbale. Ketika Kyle dan Sarah sudah sampai di ruang dokter, mereka menyadari Daniel tidak ada. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu. Para Balbale akan memulai eksekusi Daniel, yang membuat Daniel teriak minta tolong. Kenya dan kawan-kawan mendengar teriakan Daniel, namun mereka bersitegang antara menyelamatkan atau mungkin itu jebakan. Mereka memutuskan untuk mencari asal suara Daniel. Kyle pergi ke dapur hanya untuk melihat Daniel dibabat dan disantap habis dengan lahap dalam keadaan hidup-hidup. Balbale menyayat daging Daniel sedikit-sedikit lalu menggoreng dan memakannya. Para remaja itu mulai menyusun rencana, sementara Sautot yang memakan sosisnya Daniel mentah-mentah tersedak hingga sosis itu keluar dari mulutnya dan tergoreng ke dalam minyak. Mereka mungkin tidak tahu jika sosis goreng lebih nikmat daripada sosis mentah. Kyle datang dan menghajar Balbale menggunakan tabung pemadam. Lalu para gadis menyerang dan mengejar para Balbale sebagai pancingan. Kemudian Gina melempar peledak api di setiap sudut jalan hingga Balbale tak mempunyai pilihan jalan lain selain masuk ke dalam sel. Lauren terjebak di tengah badai salju. Dia sangat kedinginan dan tak bisa melanjutkan perjalanan. Di sanatorium, saat para remaja hendak membakar Balbale, Kenya menolak dan mengatakan bahwa mereka akan menjadi seperti Balbale itu jika mereka melakukan eksekusi brutal. Sempat terjadi bersih tegang, hingga hasil akhir diputuskan jika Balbale itu harus tetap di dalam sel namun harus diawasi. Kyle diminta supaya menjaga dan mengawasi para Balbale, sementara yang lain mencari kabel busi mobil salju mereka. Saat Kyle tertidur, lagi-lagi para Balbale menggunakan jepit rambut Dr. MC Quaid untuk melarikan diri dan menyerangnya. Kenya, Sarah, Gina, dan Bridget yang kelelahan memilih berhenti mencari kabel busi dan hendak istirahat di ruang dokter. Pada malam hari, Kenya hendak pergi menggantikan Kill, namun di tengah jalan tiba-tiba listrik dipadamkan. Dia terkejut saat mengetahui 3 Balbale terlepas dan Kyle menghilang. Dia segera kembali ke ruang dokter dan mereka semua dikejutkan dengan sosok yang mengintip. Mereka lalu memutuskan untuk menghabisi sosok itu, menusuk-nusuknya menggunakan senjata karena mengira salah satu Balbale. Tapi ternyata itu adalah Kyle yang sudah dipotong lidahnya hingga tak dapat bicara. Keempat gadis itu pun syok dan hendak melarikan diri, namun 3 Balbale datang dengan mesin bor dan mereka berempat dikejar hingga terjebak di sebuah ruangan. Dalam situasi terjepit, Sarah memecahkan jendela dan menggali terowongan melalui salju. Tetapi Gina terbunuh oleh bor sebelum dia bisa keluar. Kenya, Sarah, dan Bridget mencoba melarikan diri sekuat tenaga dan mereka terpisah. Para Balbale mengejar mereka dengan mobil salju dan berhasil menangkap Bridget. Sementara Kenya terluka sangat parah akibat pukulan kapak. Sarah datang dan mencoba menyelamatkan Kenya, menghentikan kucuran darahnya. Bridget mencoba membela diri menusuk Balbale lalu berlari. Namun Balbale itu datang lagi dan menggilisnya menggunakan mobil salju. Sarah yang melihat Bridget sudah tak bernyawa segera berlari. Ketika fajar menyingsing, Lauren ditampilkan telah membeku sampai mati dalam badai. Kenya terus berjalan dan One Ace muncul dengan mobil salju mengejar Kenya. Sarah tiba-tiba muncul dan memukul One Ace lalu mengambil alih mobil saljunya. Dan rupanya itu rencana mereka berdua. Kemudian Kenya dan Sarah terlihat senang karena menganggap semuanya sudah berakhir. Namun secara tidak sengaja saat mereka asyik mengemudi, mereka menabrak kawat berduri dan kepalanya terpenggal terbang melayang-layang. Yang ternyata itu adalah jebakan rencana dari Balbale Three Finger. Three Finger mengangkat kepala mereka dan memasukkan mereka ke dalam truk derek sebelum pergi bersama Balbale lainnya. Dan tamat.